Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah masyaallah muslimin, para pemirsa Robbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah juga senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita hingga di kesempatan kali ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran kita, pelajaran yang sangat berharga, yaitu pelajaran bahasa Arab. Dan tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan belajar ilmu bahasa Arab ini menjadi sebab kebaikan untuk kita semuanya, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Baiklah para pemirsa, langsung saja kita akan melanjutkannya pelajaran kita masih dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah lil Natiqina biha karya Dr. Abdul Rahim rahimahullah taala terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan di kesempatan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, dari kitab jilid yang ketiga. Kita sudah masuk pelajaran ke-8 dan sekarang kita akan mengerjakan latihan ketiga ya dari pelajaran ke-8. Nah, bisa dibuka bukunya halaman 72. Nah, perintah dari mu'alif adalah istakhrij minad dars ya ma fihi minan nakirat ya. Jadi keluarkan apa yang dari dialog ya, dari pelajaran ini, pengantar dialog ini ya, apa-apa yang termasuk dari isim-isim nakirah ya. Jadi kita akan melihat dari dialog yang kita sudah pelajari awal ini ya, dari awal sampai akhir ya. Nah, ini kita akan lihat dari dialog ini manakah yang termasuk isim-isim nakirah. Nah, baik, silakan para pemirsa bisa dikerjakan terlebih dahulu. Nanti kita cocokkan jawaban-jawabannya ya, mana yang termasuk isim nakirah ya. Baiklah para pemirsa, kalau sudah ya, kita sudah selesai mengerjakan ya, kita bisa cocokkan jawabannya ya dari apa yang kita dapatkan dari isim-isim nakirah ya. Mungkin kita bisa masukkan di dalam tabel isim-isim yang akan kita temukan nantinya. Nah, baik ya, langsung kita lihat di tabelnya. Nah, yang pertama kita mendapatkan dalam isim nakirah ini ada kata aklamun ya, aklamun. Bisa kita atau biar lebih cepat ya kita kasih tanda saja ya. Dari ini isim nakirahnya ya. Jadi tidak perlu kita tulis, kita kasih tanda saja untuk isim nakirahnya. Baik, kita beri tanda garis bawah. Ya. Jadi kita mendapatkan yang pertama ada kata aklamun. Ya. Lalu kita bisa mendapatkan lagi ya, ada kata hibrin. Ya. Ya, ini juga isim nakirah ya. Lalu kita mendapatkan lagi ada kata ya, aklam ini kan sudah ya. Ulang lagi ada kata jafatun. Ya, jafatun. Ini tandanya nakirah itu yang pakai tanwin ya. Yang tadinya pakai tanwin ya. Ada tanwinnya ini pasti nakirah. Nah, gitu ya. Jadi ini kan ada 2 kali aklamun sudah ya. Yang enggak apa kita kasih tanda lagi. Ya. Ya, ini aklamun. Ya.
Lalu di sini jafatun juga ini nakirah juga ya. Nah, lalu kemudian di situ ada kata lagi yaitu yusiru ila kolamin ya. Kolamin ini ya nakirah juga ya. Lalu kita bisa melihat nah, di sini ada kolama. Kolama ini nggak pakai tanwin ya, tapi dia nakirah juga. Kenapa? Karena dia diidhofahkan kepada nakirah ya. Nakirahnya adalah rososin ya. Ya, ini rososin ini nakirah ya. Berarti nakirah diidhofahkan kepada nakirah maka dia tetap nakirah ya. Ya. Sama ini berulang ya, kolam rososin juga di bawahnya. Ya. Ini. Lalu kita lihat di halaman berikutnya ya. Ya. Kita mendapati ada kata daftaron. Ya. Kata daftaron. Nah, ini. Nah, terus ada anwaun. Ya, semua yang ada tanwinnya dia nakirah ya. Lalu ada kata lagi mukhtalifatun. Ya. Lalu ada kata lagi nau'in. Nah, terus bisa kita dapat lagi ada kata daftaron. Ya. Lalu ada lagi warokin. Terus ada lagi ini musatorin. Ya. Terus nah, adapun hilafihi ini dia diidhofahkan kepada ma'rifat maka ma'rifat ya. Lalu kharitul alam juga diidhofahkan kepada ma'rifat jadi ma'rifat. Nah, kemudian kita dapat lagi ada kata syai'an. Ya, ada kata syai'an. Terus setelah itu kita cari lagi mana yang nakirah ya. Nah, ini kisin ya. Kita dapat kata kisin, kisin. Nah, nakirah. Baik, kemudian ya kita masuk ke halaman berikutnya. Ya. Nah, ismi malikun ya, ini ada tanwin tapi dia nama ya. Nama berarti dia tidak termasuk nakirah ya. Ya, kita mendapati di sini ada madrasatin ya. Di ayyi madrasatin. Ya. Kalau di sini madrasati Umar maka dia idhofah kepada ma'rifat maka ma'rifat ya. Terus kisin ini juga sama tadi kisin ya ini imah dia diidhofahkan kepada ma'rifat maka dia ma'rifat ya. Nah, ini ada lauhatun ya, lauhatun dia nakirah ya, jamilatun juga nakirah ya, lauhatun jamilatun ya. Nah, terus kemudian ini tahwi masih ada ayatin ya wa ahaditsah. Ahaditsah ini enggak ada tanwinnya tapi dia nakirah karena dia adalah jamak ya, jamak taksir ya. Terus berikutnya adalah kita dapati lagi dia adalah hiya hadiyatun ya,
hadiyatun. Baik. Baik, berikutnya apakah syukron ini termasuk isim nakirah? Ya, kan dia ada tanwinnya kan? Ya. Apakah itu termasuk isim nakirah? Ya. Ya, kalau syukron ya kalau kita lihat ya kepada penjelasan ya syukron itu bukan isim nakirah ya. Karena isim itu kan kata benda. Ya, sementara syukron itu ya kata apa verbal ya, bentuk masdar ya. Syakara yashkuru syukron ya. Jadi dia bukan secara bentuk memang nakirah ya, tapi secara makna dia tidak nakirah ya. Jadi tidak kita masukkan ya syukron. Nah, wa ma indallahi bakin. Nah, ini ada kata lagi bakin ya. Ini bakin ini nakirah. Baik, nah, udah ini tadi kita sudah sebutkan ya yang nakirah-nakirah dari pelajaran ya, dari dialog ya, yang nakirah sudah kita tandai dengan garis merah tersebut. Nah, jadi intinya para jamaah bahwasanya para pemirsa kalau nakiro itu ya paling gampang tandanya adalah dengan tanwin ya, tapi tidak semua tanwin ya. Tadi kita mendapati ada tanwin yang ini ya malikun itu nama ya, nama ya, seperti Muhammadun itu nama ya, berarti dia bukan nakiro gitu kan. Nah, terus kemudian itu tanda yang kedua tidak ada alnya ya, tidak ada alnya. Nah, lalu kemudian yang ketiga dia tidak diidofahkan kepada ma'rifat. Jadi misalkan di sini kita melihat tadi ada beberapa isim nakiro tapi dia di apa namanya diidofahkan kepada ma'rifat, maka dia buka ya seperti misalkan di sini ya. Lisan ini aslinya dia nakiro tapi diidofahkan kepada hi ya, kepada domir. Maka kalau diidofahkan kepada itu dia menjadi ma'rifat. Nah, jadi itu ya di antara tanda-tanda ma'rifat ya. Nah, dan juga bukan juga yang dipanggil ya, bukan juga yang dipanggil. Jadi contoh kalau misalkan tadi yang dipanggil, misalkan kita lihat di sini ada kata uh, ya mana tadi? Ah ini di sini. Ya waladu, waladun ini nakiroh. Ketika ada tambahan ya di depan ya nida yang memanggil dia, maka dia berubah menjadi ma'rifat ya, ya waladu. Nah, Taib, nah kalau seperti sini kan al asya karena di sini ada alif lam di depannya juga dia menjadi ma'rifat, jadi bukan nakirah. Nah itulah diantara ciri-ciri atau tanda dari isim ma'rifat ini, isim nakirah ini ya. Jadi isim nakirah. Nah uh, contoh misalkan di sini ya di ini hilaf pun ini aslinya nakirah tapi diidofahkan kepada hi dia menjadi ma'rifat, jadi tidak masuk ya. Uh, Nah, terus kalau di sini misalkan warokin ya musatorin. Nah, di sini dia musatorin ini adalah naat ya, sifat dari warok, jadi sama-sama nakirohnya. Ya, sama-sama nakirohnya. Nah, ya contoh misalkan seperti ini ainauin ya, ainauin sebenarnya kan ini kan diidofahkan ke sini. Dari dia nakirah tetap nakirah ya, tidak berubah menjadi ma'rifat. Nah, baiklah kira-kira seperti itu para jemaah sekalian, para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala, ya bagaimana kita mengenali yang namanya isim nakiro. Nah, kalau sebelumnya sudah kita latihan untuk memberikan contoh-contoh dari isim ma'rifat dan sekarang kita sudah mengenali isim-isim nakiro di dalam dialog seperti ini, ya maka mudah-mudahan ini menjadikan kita semakin paham ya tentang bagaimana kita menganalisa kata dalam sebuah kalimat berbahasa Arab, mana yang ma'rifat dan mana yang nakiro. Yang jelas kalau nakiro itu nanti bermakna masih umum yang masih belum tertentu, sedangkan kalau sudah ma'rifat berarti dia maknanya menjadi tertentu. Baik, demikian para pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan juga untuk para pemirsa sekalian.
Dan kita cukupkan kali ini dengan berdoa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.